Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarepet episode yang ke-56. Selamat mendengarkan. Demikianlah, setelah melintasi bulak panjang, Maskarepet bersama 3 kawannya yang menuju Demak Bintoro telah memasuki paduan yang cukup besar. Keempat orang itu seolah-olah tidak merasa betapa matahari menyengat kulit mereka. Bagaimana mereka kemudian mulai dibayangi oleh cahaya kemerah-merahan ketika matahari menjadi semakin rendah di ufuk barat. Sekali mereka berhenti di sebuah kedai di dekat sudut padukuan, keempatnya melepaskan haus dan lapar tanpa menarik perhatian orang-orang yang berada di dalam kedai. Ketika langit menjadi semakin buram, maka pemilik kedai itu pun segera bersiap-siap untuk menutup kedainya. Dengan demikian, maka Maskarepet, Prapanca, Panjalu, serta Urage pun harus meninggalkan kedai itu pula. Demikian matahari terbenam, demikian kedai itu ditutup, desis Urage. Ya, Kisana, jawab pemuda pemilik kedai itu. Tidak ada surupan yang membelinya jika hari sudah gelap. Agaknya memang agak berbeda dengan keadaan di kota-kota jika Kisana sering pergi ke kota raja. Tidak banyak berbeda, jawab Urage. Namun ada juga kedai yang tetap dibuka meskipun sudah malam, sahut pemilik kedai itu. Aku pernah tinggal di kota raja hampir sebulan pada saudaraku yang tinggal di kota raja. Oh, Maskarepetlah yang kemudian menganggukkan kepalanya. Agaknya kamilah yang tidak terbiasa pergi ke kota raja. Demikianlah, setelah mereka membayar, maka berempat mereka meninggalkan kedai itu. Namun keempatnya pun mendapat kesan bahwa daerah itu termasuk daerah yang tenang dan tidak banyak mendapat gangguan apapun juga. Sehingga karena itu, maka di tempat itu mereka tidak akan dapat mendengar apapun juga tentang orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam keremangan senja, keempat orang itu masih berjalan terus di sepanjang jalan yang menjadi semakin gelap. Tetapi rasa-rasanya mereka sama sekali tidak menghiraukan seandainya mereka akan kemalaman di perjalanan. Kita akan berhenti di tempat yang dekat dengan belik atau mata air, berkata Urage. Ya, kita akan berhenti di dekat belik atau sebuah sungai, sahut Panjalu. Seperti yang mereka kehendaki, maka keempatnya pun berhenti di pinggir sebuah sungai yang tidak begitu besar. Ternyata saat itu musim ketiga, terlihat tinggi air sungai hanya sebatas lutut kaki dan airnya terlihat jernih sekali. Batu-batu pasir terlihat juga di pinggir sungai. Sementara itu, agar tidak menarik perhatian orang lain, maka keempatnya pun telah menyimpang beberapa puluh langkah dari jalan, sehingga orang-orang yang lewat di jalan itu tidak akan segera melihat keempat orang yang bermalam di perjalanan. Dan malam itu pun lewat tanpa terjadi sesuatu. Keempat orang yang tertidur bergan itu telah terbangun di dini hari ketika mereka mendengar bunyi roda berdati yang berjalan di jalan beberapa langkah dari tempat keempatnya beristirahat. Jalan ini merupakan jalan besar, ternyata, desis Prapanca. Ya, jawab Maskarepet. Karena itu kita pun harus segera bersiap-siap. Mereka tidak akan melihat kita di sini, desis Prapanca kembali yang masih segan untuk bangkit itu. Maskarepet dan Panjalu tersenyum. Sementara itu Urage berkata, kau benar Kakang Praca. Kita memang tidak perlu tergesa-gesa. Perjalanan ini bukan perjalanan yang dibatasi oleh waktu. Prapanca kemudian menggeliat, namun kemudian ia pun bangkit sambil berdesis, aku akan membersihkan diri dan mandi. Setelah mereka bergantian mandi di sungai
dalam dinginnya dini hari, maka rasa-rasanya tubuh mereka menjadi sangat segar. Namun keempat orang itu tidak segera melanjutkan perjalanannya. Jika mereka turun ke jalan sebelum matahari terbit, justru akan menarik perhatian orang-orang yang dengan pedati membawa hasil bumi mereka ke pasar. Bahkan mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian, keempatnya pun telah menunggu matahari naik. Baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan yang cukup panjang. Seperti di hari sebelumnya, perjalanan itu berlangsung tanpa terjadi peristiwa apapun juga. Nampaknya tanah yang mereka jelajahi memang termasuk daerah yang tenang. Namun ketika menjelang senja, mereka singgah di sebuah kedai. Ternyata nampak kesan yang berbeda pada pemilik kedai tersebut. Sebelum matahari merendah, rasa-rasanya pemilik kedai itu pun sudah menjadi gelisah. Sementara sudah tidak ada seorang pembeli pun yang berada di kedai itu, selain Mas Karepet, Prapanca, Panjalu, dan Wurakil. Dalam pada itu, maka Mas Karepet yang merasakan kegelisahan pun bertanya, "Maaf Kisana, apakah kedainya sudah akan ditutup?" "Ya Kisana," jawab pemilik kedai itu. Pemilik kedai itu termangu, namun akhirnya ia pun mengangguk sambil menjawab, "Adalah kebiasaan kami untuk menutup kedai ini sebelum senja di sana." Mas Karepet yang juga mengangguk kemudian bertanya, "Apakah sudah tidak ada pembeli lagi setelah matahari turun seperti ini?" "Tidak di sana. Sudah jarang sekali ada orang yang keluar dari halaman rumahnya di saat terakhir ini," jawab pembeli kedai itu. Jawaban pemilik kedai tersebut memang menarik perhatian, sehingga Uragil pun ikut bertanya, "Sebenarnya ada apa di sana?" Namun pertanyaan Uragil itu menjadi pemilik kedai itu menjadi semakin gelisah. Tanpa menjawab pertanyaan Uragil, ia berkata, "Kami sudah bekerja 9 hari. Kami sudah menjadi letih sekali di sana." Keempat orang yang berada di kedai itu tidak dapat mendedahnya, tetapi terasa bahwa keadaan di padukan yang cukup besar itu agak berbeda dengan padukan yang baru mereka lalui. Dalam pada itu, keempat orang itu tidak ingin pemilik kedai itu menjadi gelisah atau bahkan ketakutan. Karena itu, maka keempatnya segera meninggalkan kedai tersebut. Namun ternyata bahwa Urage sangat tertarik dengan sikap pemilik kedai itu. Maka katanya kemudian kepada Prapanca, Menarik sekali Kakang. Apakah Prapanca sependapat kita meluangkan waktu untuk melihat semalam saja daerah yang nampaknya agak lain ini?" Prapanca lalu meminta pendapat pada Mas Karepet. Namun agaknya Mas Karepet tidak keberatan. Sambil mengangguk-angguk, Mas Karepet berkata, "Nampaknya memang menarik. Kita akan melihat keseluruhannya." Demikianlah, maka keempat orang itu pun kemudian mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara ketika hari sudah gelap, mereka merayap menyusup mendekati padukan yang agaknya sedang dipengaruhi oleh satu keadaan yang kurang baik itu. Ternyata yang dilihat oleh keempat orang itu cukup mengejutkan. Beberapa orang laki-laki nampak berada di gerbang padukuan, sementara yang lain berada di gardu perondaan. "Ada apa?" desis Uragil. Prapanca menarik napas dalam-dalam. Nampaknya orang-orang itu benar-benar dalam kesiagaan sepenuhnya. Ternyata mereka membawa beberapa senjata yang mereka miliki. "Agaknya mereka menjadi curiga," berkata Prapanca. "Mungkin pemilik kedai itu bercerita kepada tetangga-tetangganya bahwa ada 4 orang yang belum dikenalnya berada di sekitar ini." "Mungkin saja gitu, Adik. Sementara
malam pun semakin mencekam. Demikianlah episode 56 cerita silat serial Maskarepet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.